Kali ini aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu ketika ada kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah keluarga guys. Korbannya adalah Stephen dan dia tewas karena ada yang sengaja menikam bagian punggungnya. Ibunya menemukan dia di ruang tamu dengan keadaan tubuh yang banyak darah. Karena panik, ibunya langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Polisi datang dan langsung mengidentifikasi tempat kejadian. Polisi berkata, "Apa yang sebelumnya terjadi, Bu?" Ibunya Stephen berkata, "Pada jam 10 pagi tadi, aku meninggalkan Stephen bersama pamannya Pak, yaitu Rudy. Aku berangkat ke pasar untuk membeli bahan-bahan dapur. Tapi pas aku pulang ke rumah di antar ojek, aku malah melihat anakku Stephen tewas di ruang tamu. Karena panik, aku pun langsung memanggil Pak Polisi. Pak Polisi yang langsung melihat tubuh Stephen langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga tinggal di rumahnya. Yang pertama ada Joko. Dia bilang, "Aku sebenarnya tetangganya Stephen, cuman aku lagi numpang nginep di rumahnya karena orang tuaku lagi pergi keluar kota. Makanya daripada sendirian, aku jadi main ke rumah Stephen. Tadi malam aku tidur sama dia, tapi pas pagi aku lihat dia sudah tidak ada di kamarnya." Yang kedua ada Rudy. Dia bilang, "Semalam aku yang menjemput Stephen di rumah kawannya Pak, dan tadi pagi ini setelah selesai aku mencukur jenggot, aku melihat ibunya Stephen berteriak minta tolong di ruang tamu. Dan disitulah Stephen sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri." Dan yang terakhir ada Pak Dadan guys. Dia bilang, "Saya tukang kebun di rumahnya Stephen Pak. Setiap harinya saya nggak tinggal di rumah Stephen. Tadi pagi saya bikin kopi dapur dan tidak melihat Stephen sama sekali. Makanya saya bingung pas tahu kalau Stephen telah tewas karena ada yang sengaja menikamnya." Lumayan mencurigakan ya? Tapi kalau menurut kalian, siapakah yang patut dicurigakan dalam kasus ini? Aku hitung waktunya 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa yang telah membunuh Stephen? Jadi kalau kamu perhatikan di dekat tubuhnya ada semacam alat cukur dan jenggotnya Rudy baru dipotong sebelah tuh. Jadi kemungkinan kalau pembunuhnya adalah Rudy. Mungkin karena panik dia berbohong deh. Siapa aja yang jawabannya langsung benar, aku ucapkan selamat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika di sebuah kantin sekolah ada seseorang penjual yang bernama Bibi Mai. Saat dia selesai membuat donat dan menaruhnya di meja kantin dan meninggalkannya 5 menit, tiba-tiba aja donatnya udah hilang 2. Bibi Mai kesal dan langsung memanggil anak-anak yang lagi makan di kantin. Ternyata ada 3 anak yang diduga salah satunya adalah pencuri donat Bibi Mai. Oke, yang pertama ada Sylvie. Dia bilang, "Pada saat kejadian aku lagi ada di toko Mang Yayan Bi buat beli spaghetti terenak di sana. Nah habis itu aku langsung nyamperin Aldi di warungnya Bi Mai dan sekarang aku malah dituduh jadi pencuri. Padahal aku nggak tahu apa-apa soal donat itu." Yang kedua ada Aldi. Dia bilang, "Lah kok nuduh saya? Jelas-jelas saya di sini makan spaghetti Bi bareng pacar saya Sylvie. Emang sih tadi aku sempat beli es di warung Bibi, tapi aku nggak ngambil donat itu." Dan yang terakhir ada Richard. Dia bilang, "Aku memang duduk di tempat jualan Bibi Mai, tapi aku nggak membeli apa-apa. Aku lagi nunggu giliran untuk membeli fish chop di warung sebelah. Soal donat yang hilang, aku nggak tahu apa-apa Bi." Lumayan mencurigakan ya, tapi kalau menurut kalian, kira-kira di antara 3 orang ini siapakah pencurinya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pencurinya adalah Aldi guys. Karena dia bilang dia baru aja memakan spaghetti bareng Sylvie, tapi ada noda coklat di mulutnya. Kalau Sylvie berwarna merah karena dia terkena saus spaghetti. Kamu juga curiga nggak sama Aldi? Buat yang jawabannya masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari, ada sebuah sekolah yang berada di daerah Kreo Ciledug guys. Ini merupakan sekolah terfavorit dan paling hits di daerah itu.
Tapi ada seorang siswa di sekolah ini yang ditemukan tidak bernyawa di belakang sekolahnya. Siswa itu bernama Jonathan dan dia tewas karena baku hantam dengan orang lain. Karena di muka dan tubuhnya banyak sekali luka memar guys. Gurunya langsung memanggil polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Jonathan. Polisi datang ke sekolah dan mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi, Bu?" Bu guru berkata, "Di sekolah ini memang sedang mengadakan sebuah rapat dengan ketua komite sekolah, Pak. Semua siswanya diperkenankan belajar di rumah dan siswa dipulangkan pada pukul 10 pagi. Dan saya kaget karena ada salah satu siswa yang telah tewas babak belur karena berantem sama temannya." Polisi langsung mengumpulkan teman-teman dekatnya yang diduga mereka pembunuh Jonathan. Yang pertama ada Rafli. Dia bilang, "Aku masih ada di kelas saat kejadian berlangsung nonton film sama teman-teman yang lain. Soalnya guru-guru rapat di aula, jadi kelas kita nggak dipakai buat rapat. Saat aku lagi asik-asiknya nonton, aku kaget tiba-tiba ada berita kalau Jonathan teman kelasku telah tewas karena berantem. Dan aku nggak tahu apa-apa lagi." Yang kedua ada Okta. Dia bilang, "Aku memang melihat kalau Jonathan kesakitan dan berlari ke arah lorong belakang kelas. Tapi aku nggak menegurnya karena aku udah nggak sabar untuk pulang dan main game di rumah. Maka dari itu aku bingung kenapa aku malah yang dituduh pelakunya." Dan yang terakhir ada Rivaldo. Dia bilang, "Aku ketua kelas di sini. Aku masih berada di kantin pada saat semua guru menyuruhku pulang. Setelah itu aku pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku dan langsung pergi ke depan sekolah untuk beli cakwe. Tapi saat aku jalan menuju kelas, aku melihat kalau Jonathan telah tewas karena ada yang habis berantem dengannya." Lumayan mencurigakan ya? Kalau kalian perhatikan dan dengar dari masing-masing orang, menurut kamu siapakah yang telah bergelut dan membuat Jonathan tewas? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah tahu pelakunya? Jadi pelakunya adalah Okta guys. Karena kalau kamu lihat, Okta ini memakai kacamata yang udah rusak dan mukanya juga memar tuh. Udah pasti kalau Okta yang berantem sama Jonathan kan? Buat kamu yang lagi marahan sama temen, jangan sampai baku hantam kayak Okta sama Jonathan ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika terjadi lagi kejadian pembunuhan dan korbannya bernama Dea. Dia tewas karena ada yang sengaja meracuni makanannya. Ayahnya langsung memanggil detektif untuk mencari tahu siapa yang telah tega melakukan ini. Detektif datang dan menanyakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Dea. Bapaknya bilang, "Saya melihat anak saya terakhir kali di dapur dan pada saat itu dia lagi memasak makan siang untuk keluarga. Tapi saat saya masuk ke rumah mengambil perkakas untuk membetulkan pagar, aku kaget karena Dea telah mengeluarkan busa dari mulutnya." Detektif curiga kalau pelakunya adalah salah satu orang yang juga ada di rumahnya dan langsung memanggil mereka. Yang pertama ada Bayu. Dia bilang, "Aku lagi mengerjakan PR di kamarku sendirian. Saat aku ingin ngambil susu di kulkas bawah, aku kaget saat itu kakak saya telah tergeletak di lantai dengan busa yang cukup banyak. Soal kejadian ini aku nggak tahu apa-apa." Yang kedua ada Niki. Dia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi ada di pom bensin menunggu temanku. Aku pun kaget saat ditelepon ayah kalau Kak Dea telah tewas di dapur. Aku pun langsung pulang ke rumah dan menggunakan angkot." Yang terakhir ada istrinya guys. Ia mengatakan, "Aku lagi ada di kamar atas lagi menidurkan anakku yang paling bungsu. Saat aku ingin minta tolong ke suami untuk membuatkan susu, aku malah mendapat kabar kalau Dea telah tewas keracunan di dapur." Aku juga jadi bingung nih dengar penjelasan mereka. Tapi kalau kalian dengar dan lihat-lihat, menurut kamu siapa ya pelaku di balik terbunuhnya Dea? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana nih, udah ketemu belum siapa yang kira-kira meracuni Dea? Jadi yang meracuni Dea adalah Niki guys. Karena kalau kamu dengar dari pernyataannya, dia bilang dia lagi ada di pom bensin nunggu temannya. Tapi kok dia bisa ya menerima telepon dari ayahnya? Yang ada bisa diusir dong sama petugas pom bensin. Hayo, pasti kalian pada terkecoh ya. Tetap semangat ya buat kalian yang masih salah menjawab. Aku lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik.
Ayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh ya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!